Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah walaupun masih online. Tuhan, berkati kami semua dan kakak-kakak yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita bersuka cita karena kita tahu bahwa Allah begitu besar dari segala apapun. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Adik-adik tetap semangat ya, tetap bersuka cita karena Roh Allah sudah memberikan sukacita dalam diri kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita
Mari adik-adik kita menghampiri hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan agar hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari katakan, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan sentuh hati kami, jamah hati kami, biar kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan
gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia, dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Shalom adik-adik, jumpa dengan Kak Maria di sini. Hari ini kakak mau memberitahukan tentang super kebenaran kita. Kegemaranku adalah membaca firman Tuhan. Kakak ulangin ya adik-adik. Kegemaranku adalah membaca firman Tuhan. Raja Yosia berumur 8 tahun ketika dia menjadi Raja Yehuda. Yosia memerintah selama 31 tahun. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Raja Yosia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, dia memanggil Safan bin Adjalya, yaitu panitera negara, Maaseiah, penguasa kota, Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Mereka bertiga datang kepada Imam Hilkiah dan menyerahkan uang yang telah dikumpulkan di dalam rumah Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan, dan menyerahkannya kepada para pekerja yang mengawasi rumah Tuhan. Ketika dalam pembangunan rumah Tuhan tersebut, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Musa. Dia lalu memberikannya kepada Safan, dan Safan menyerahkan itu kepada Raja Yosia. Safan membacakan semua isi kitab Taurat itu. Ketika Raja Yosia mendengarkan setiap perkataan di dalam kitab Taurat itu, Tuhan menjamah hati dan pikirannya. Yosia koyakkan pakaiannya. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang telah dilakukan oleh ayahnya Raja Amon, apa yang telah dilakukan oleh kakeknya Raja Manase, adalah sesuatu perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah kepada patung-patung berhala, patung-patung buatan, patung-patung tuangan. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Itu menyakiti hati Tuhan. Raja Yosia lalu mengumpulkan orang-orang Yehuda dan juga penduduk Yerusalem ke dalam rumah Tuhan. Dan dia membacakan semua isi kitab Taurat Musa. Bahkan dia mengadakan perjanjian dengan Allah bahwa akan hidup mengikuti Tuhan dengan menuruti setiap perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya,
dan peraturan-peraturannya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah dia menghancurkan mezbah-mezbah para Baal. Dia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Dia meremukkan dan meluluh lantakkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan juga patung-patung tuangan. Yosia menjauhkan semua dewa kekejian yang ada di daerah Israel, dan dia mengajarkan semua orang-orang Israel untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui kehidupan Yosia, kita mengetahui betapa pentingnya untuk kita membaca firman Tuhan, ataupun kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Tuhan menjamah hati dan pikiran kita, maka saat itu hikmat Tuhan akan turun, seperti juga kepada Raja Yosia. Kita akan mengetahui rahasia kebenaran Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Karena dengan Roh Kudus, Dia akan membimbing kita, memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, untuk adik-adik yang di rumah, yang mungkin belum bisa membaca, kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian, para pengasuh, untuk membacakan firman Tuhan bagi adik-adik yang belum bisa membaca. Tetapi untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk, hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kita belajar untuk bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin 1 atau 2 pasal, tidak apa-apa. Semampunya kalian untuk kalian bisa membaca firman Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya sekedar membaca. Kita harus bisa memahami firman Tuhan, merenungkannya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan membaca pun, adik-adik juga akan menambah wawasan atau pengetahuan kita. Kita akan menjadi pintar. Ingat, ketika Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan, maka hikmat Tuhan pun turun atas Raja Yosia. Dia bisa membuat gebrakan atau pembaruan di dalam kerajaannya. Adik-adik pun juga sama. Ketika kalian belajar, kalian akan menjadi anak yang pintar. Ketika kalian belajar firman Tuhan, hikmat Tuhan pun juga akan turun atas kalian. Kalian pun juga akan menjadi anak yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Anak yang tahu untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Terutama kita belajar untuk menjadi berkat buat keluarga kita. Karena itu adalah saksi hidup di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ketika kami belajar Tuhan untuk terus
membaca firman Tuhan, kami percaya dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami mungkin akan sulit untuk memahami akan pikiran-Mu Tuhan. Tetapi kami juga percaya dengan bantuan Roh Kudus, kami pasti bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, ketika kami jarang membaca firman Tuhan, atau mungkin kami tidak pernah lagi membaca firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Biarlah ketika firman Tuhan hari ini kami dengar, kami boleh mengambil bagian untuk mulai berkomitmen lagi membaca firman Tuhan. Tolong kami Bapa, bantu kami Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nah hari ini kita mau membuat prakarya. Nah, apa ya prakaryanya? Nah, tadi kan kita udah dengar cerita tentang Raja Yosia yang mau membangun rumah Tuhan, merenovasi lah ya rumah Tuhan. Nah, waktu Raja Yosia mau merenovasi rumah Tuhan, mau membangun rumah Tuhan, si Raja Yosia ini ngomong sama Imam Hilkia. Nah, dia akhirnya masuk ke Imam Hilkia ini kan masuk ke dalam rumah Tuhan, dan ternyata Imam Hilkia itu menemukan kitab Taurat. Nah, karena Hilkia menemukan kitab Taurat, makanya hari ini kita mau bikin gulungan kertas ya. Kalau zaman dulu tuh kitab mereka tuh bentuknya kertas digulung-gulung gitu ya. Kayak gini kertasnya. Nah, kita mau bikin ini. Nanti kakak akan kasih tahu kalian gimana caranya. Pertama yang kita butuhin adalah pastinya kertas putih. Boleh kertas HVS, kalau kalian punya kertas karton juga boleh. Ya, kemudian kita butuh juga spidol, pensil warna, pulpen, boleh juga. Terus kita juga perlu double tape, ya. Kita perlu double tape, kita juga butuh gunting, kita butuh juga sumpit, ya. Kalau kalian gak punya sumpit, kalian boleh pakai stick es krim, ya. Itu juga bisa dipakai. Dan kemudian kita juga perlu yang namanya pita. Bebas, boleh pita. Kalau kalian punya benang wol, boleh juga pakai benang wol. Nah, sekarang kakak mau ajarin gimana kita bikinnya. Nah, pertama kita ambil kertasnya. Kertasnya bisa dilipat 2, atau boleh disesuaikan dengan ukuran sumpit atau stick es krim kalian, ya. Ini kita lipat 2, terus kita gunting. Nah, setelah digunting jadi sepanjang seperti ini. Kemudian kita mau kasih sumpitnya ini kita kasih double tip supaya kertasnya bisa nempel ke sumpitnya. Kita kasih double tip.
keduanya kita kasih double tip. Terus kita lepas double tipnya. Nah, sekarang kita mau tempel sumpit yang tadi udah dikasih double tip ke kertas pinggirnya ya. Udah kita tempel, terus kita mau gulung ke dalam. Nah, jadi deh tuh, jadi satu. Sekarang kita mau gulung lagi, tempel lagi yang di sebelah sini. Terus kita gulung lagi. Sudah jadi gulungannya. Nanti kita bisa gulung ke dalam semuanya ya. Tapi sebelum kita gulung, sekarang kita mau tulis dulu. Kita mau tulis dulu pakai spidol, pulpen. Spidol warna boleh, pulpen juga boleh. Kakak pakai spidol warna hitam. Kita tulis super ayat hari ini ya. Super ayatnya ada di Mazmur 119 ayat 105. Ya, nih contohnya. Kita mau tulis super ayat kita hari ini, Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tulis dulu ya. Udah selesai ditulis kayak gini, kalian boleh hias nih pinggir-pinggirnya, kan masih banyak yang kosong ya kan. Boleh kalian hias, boleh kalian kasih warna, kalian boleh gambar-gambar pakai spidol atau pensil warna juga boleh. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Nanti kalau udah boleh dikirim. Nah, kayak kakak gini, kakak udah bikin yang sudah digambar ya. Boleh nih, ini contohnya ya. Tapi kalian nggak usah ikutin punya kakak juga bisa ya. Kalian boleh gambar hias sesuai kalian mau, sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Oke? Nanti kalau udah digambar, udah diwarnain, udah dihias yang bagus, nanti kita gulung. Udah digulung, kita mau ikat pakai pita. Nih ya, kita mau ikat ya pakai pita. Yup. Nah, bisa diikat pita gini ya. Oke, udah diikat pita. Nanti kalau kalian mau baca, tinggal dibuka pitanya. Tinggal dibuka deh. Tuh gitu. Ya. Nah, oke, gitu aja aktivitasnya, prakaryanya. Kalian bisa bikin di rumah. Nanti kalau kalian udah bikin di rumah, udah bikin sebagus mungkin, kalian boleh kirim ya fotonya. Hasil prakarya kalian boleh dikirim ke WhatsApp grup Abijel Team, atau kalian juga bisa kalau mau post di Instagram juga boleh ya, boleh di post di Instagram @abijelteam. Oke, udah itu aja. Jangan lupa tadi super ayatnya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke deh. Itu aja prakarya kita. Sekalian kakak mau ingetin buat adik-adik, komsel kita adanya di minggu kedua. Jadi minggu depan jangan lupa kita ada komsel ya.
Nanti link Zoom-nya nanti akan dikirim ke WhatsApp group. Oke, itu aja pengumuman buat minggu ini. Yuk, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menyanyi, menari buat Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti firman-Mu, ajar kami untuk selalu mau membaca firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.